Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok Equanimity yang beranggotakan Ferdi Ahmadani dari Angkatan 2019, saya sendiri Novia Rahma, Angkatan 2019, Ferdi Yusril Hikam, Angkatan 2019, Amar Ma'ruf Al-Bawani, Angkatan 2020, dan Azhara Lintang Kinanti, Angkatan 2020. Nah, kami akan mempresentasikan PKM artikel ilmiah dari kelompok kami yang berjudul Pemulihan Lahan Pertanian Bekas Galian C dengan Sistem Polybag di Kecamatan Belimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi. Topik bahasannya ada 6. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan tujuan, metode penelitian, hasil dari pembahasan, gambaran tanam padi sistem polybag, dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke, untuk pendahuluan akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Amar Ma'ruf Al-Bawani. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, Belimbing Sari merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Nah, masyarakat di sekitar sana banyak yang bermata pencaharian sebagai petani, terutama di Desa Patoman. Banyak lahan pertanian di Belimbing Sari, namun beberapa lahan pertanian saat ini telah dialihfungsikan sebagai lahan galian C, yang mana lahan tersebut diambil komponennya dalam tanah berupa pasir atau bebatuan. Nah, dampak dari hal tersebut, lahan pertanian yang awalnya produktif menjadi lahan bekas galian yang tidak produktif lagi dan hanya sebagai lahan kosong yang tidak bermanfaat. Nah, menurut Hakim pada tahun 2016, pemanfaatan lahan sebagai sumber daya alam dengan eksplorasi terhadap bahan-bahan galian di bawahnya yang umumnya cenderung dilaksanakan tanpa memikirkan aspek kelestarian dan keselamatan sumber daya alam itu sendiri. Nah, sekian dari saya. Untuk topik selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk yang kedua, yaitu tujuan dari PKM artikel kimia ini. Penelitian ini bertujuan untuk memulihkan lahan pertanian bekas galian C dengan menanam padi sistem polybag. Penanam padi menggunakan media polybag dapat menggunakan sistem SRI organik. Penanaman menggunakan sistem SRI organik dapat menghasilkan padi yang melimpah. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian menggunakan metode literatur research dan survei. Metode literatur research dilakukan dengan mengumpulkan referensi dari berbagai jurnal, buku, artikel, dan berita terkait lahan pertanian yang dialihfungsikan sebagai lahan galian C dan inovasi dapat diterapkan. Sedangkan metode survei dilakukan secara langsung di lahan bekas galian C, Kecamatan Belimbing Sari. Survei dilakukan dengan meninjau lahan bekas galian C dan melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh yang bersangkutan. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil dan pembahasan. Penelitian ini menggunakan metode survei atau observasi langsung yang dilakukan dengan meninjau lahan pertanian yang dijadikan sebagai galian C berupa pasir dan bebatuan. Menurut warga setempat, banyak lahan pertanian di sekitar yang digunakan sebagai tambang pasir. Masyarakat setempat menyatakan bahwa lahan bekas tambang pasir akan terendam air jika hujan. Lahan bekas tambang tersebut tidak dikelola sehingga perlu adanya inovasi yang dapat menambah perekonomian masyarakat sekitar dan mengatasi dampak yang terjadi. Nah, di situ ada dua gambar yang merupakan gambar lahan bekas galian C di Kecamatan Belimbing Sari. Selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai hasil dan pembahasan. Inovasi yang dapat diterapkan untuk memulihkan lahan pertanian bekas tambang yaitu dengan menanam padi di polybag. Inovasi menanam padi di polybag belum banyak dilakukan, tetapi mampu menjadi inovasi pada lahan bekas tambang, sehingga ketahanan pangan tetap terjaga. Penanaman padi di polybag ini dapat dilakukan dengan SRI Organik Indonesia yang mampu menghasilkan padi dengan yang berkualitas. Proses penanaman padi dengan media polybag ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu menyiapkan benih.
Tahap awal ini dilakukan dengan menguji benih pada larutan garam. Benih yang dipilih yaitu benih yang tenggelam dalam larutan. Kemudian benih direndam selama sehari dalam air biasa. Setelah itu tiriskan dan peram selama 2 hari dan semai dalam wadah selama 1 minggu. Poin yang kedua yaitu mengolah tanah. Tanah yang akan digunakan harus diolah selama 2 minggu sampai terbentuk struktur lumpur dan permukaannya diratakan agar mudah dalam mengendalikan air pada polybag. Yang ketiga ada memupuk. Pemupukan dilakukan pada tahap pengolahan tanah agar pupuk dapat tercampur dengan tanah dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Yang keempat ada penanaman. Penanaman dilakukan setelah benih disemai selama 1 minggu dan dilakukan sistem 1 bibit 1 lubang. Dan yang kelima yaitu memelihara. Pemeliharaan padi sistem polybag SRI organik ini sangat mudah, yaitu dengan melakukan pencegahan hama menggunakan pestisida nabati dan agen hayati trichoderma. Oke, selanjutnya inovasi yang dapat digunakan untuk menanam padi dengan hasil panen yang melimpah, yaitu dengan menerapkan tanam sistem SRI organik. Menurut Tambak et al. 2017, hasil produksi sistem SRI lebih baik dari sistem tanam konvensional karena penggunaan 1 bibit per lubang tanam sehingga unsur hara yang diperlukan bibit diperoleh dengan baik dan bulir yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan dengan sistem tanam konvensional. Selain itu, pengelolaan lahan pertanian sistem irigasi merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Menurut Fuadi dan Tarigan 2016, bahwa konsep pengairan intermittent SRI hanya memberi air irigasi sesuai kebutuhan tanaman. Saat genangan air habis, maka tidak langsung dialiri, tetapi sawah dibiarkan hingga retak baru dialiri kembali. Metode SRI mampu meningkatkan produktivitas lahan dan pengefisiensi air. Metode ini dapat meningkatkan tanaman 30-100% dibandingkan metode irigasi konvensional. Baik, di poin yang kelima ada gambaran tanam padi sistem polybag. Berikut ini untuk gambarannya. Baik, di sini ada 2 gambaran padi dengan sistem polybag. Di sini pada lahan bekas galian C tentunya tanah tidak rata sehingga kita memerlukan bantuan bambu yang telah disusun sebagai alas dari polybag itu sendiri. Nah, saat air yang turun ke tanah lahan bekas galian C itu sendiri, maka dapat diteruskan ke sungai agar tidak tergenang di lahan bekas galian C tersebut. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan terkait dengan artikel ilmiah ini. Nah, pemulihan lahan pertanian bekas galian C itu dapat dilakukan dengan beberapa proses, yakni menyiapkan benih, mengolah tanah, pemberian pupuk, penanaman, dan pemeliharaan. Nah, lahan bekas galian C membuat tanah tidak rata yang mengakibatkan adanya genangan air. Nah, hal tersebut dapat kita inovasikan menggunakan bambu, yakni bambu diukur sesuai ukuran polybag dengan meletakkan di atas tanah sedikit tinggi, sehingga padi tidak akan tergenang air hujan, dan air yang tergenang di bawahnya dapat dialirkan langsung ke sungai terdekat. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Kami mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.